Halo adik-adik dan juga Dodi. Kali ini Kak Eklin dan Dodi kita punya lagu baru. Kak Eklin dan Dodi nyanyi ya, lagunya begini. Ingin dia jadi bebek, punya kaki dan bisa berenang di air. Ingin dia jadi burung, punya sayap dan bisa terbang di udara. Ingin dia jadi cicak, menempel di dinding, merayap ke sana dan kemari. Dodi. Oh, cacing kecil yang di tanah telah menyudurkan tanaman. Meski tanpa ia sadari, Masing-masing telah diciptakan, punya kekurangan, punya kelebihan, untuk hidup saling melengkapi. Gitu. Iya, begitu lagunya. Ini Kak Eklin dan Dodi juga punya satu surat dari kakek lagi di kampung. Kak Eklin dan Dodi baca ya. Suratnya begini adik-adik. Untuk Dodi, Kak Eklin dan semua cucu-cucu kakek, anak-anak Tuhan Yesus dimanapun berada. Halo Kak Eklin, Dodi, dan semua cucu-cucu kakek, anak-anak Tuhan Yesus. Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Ini kakek mau bercerita buat kalian semua. Dengarlah cerita kakek ini. Di suatu kebun, hiduplah seekor cacing tanah bersama ayahnya. Kebun yang ditanami sayur-sayuran sawi itu tampak hijau dan segar sekali. Di suatu siang, anak cacing bertanya kepada ayahnya, Ayah, sampai kapan kita tidak mempunyai kaki? Mengapa kita tidak bisa berjalan seperti bebek di sana? "Bersyukurlah anakku, kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan," jawab ayah cacing sambil tersenyum. Anak cacing bertanya lagi, Ayah, sampai kapan kita tidak punya sayap? Mengapa kita tidak bisa terbang seperti burung-burung pipit di sana? "Bersyukurlah anakku, kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan," jawab ayah cacing sambil tersenyum. Anak cacing terdiam sejenak. Ia menundukkan kepalanya perlahan. Kemudian ia bertanya lagi, Ayah, aku bosan hidup di dalam tanah. Apakah aku bisa menempel di dinding seperti cicak? Ayah cacing belum sempat menjawab. Tiba-tiba gempa bumi yang sangat kuat terjadi. Anak cacing bersama ayahnya merayap dengan gesit ke dalam tanah. Hewan-hewan berlarian, ada yang saling menginjak, terjatuh dan mati. Sedangkan anak cacing dan ayahnya tinggal di dalam tanah dengan tenang. Mereka memakan dedaunan di dalam tanah. Mereka membuat rongga-rongga dan menggemburkan tanah. Lalu beberapa hari kemudian mereka keluar dari dalam tanah dan melihat keadaan di permukaan tanah. Mereka sedih melihat
banyak hewan yang mati. Tapi anak cacing dan ayahnya mendengar sayur-sayur sawi berkata begini. Tuan cacing dan cacing kecil, terima kasih banyak. Kalian telah bekerja keras untuk membuat rongga-rongga di tanah sehingga akar-akar kami bisa bernafas. Kalian menggemburkan tanah sehingga kami tetap tumbuh dengan subur. Walau dalam keadaan gempa beberapa hari yang lalu. Ayah cacing menatap anak cacing dengan tersenyum dan berkata, "Dengarlah anakku, sampai kapan engkau membuang-buang pertanyaan untuk membandingkan dirimu dengan yang lain? Lihatlah kekuatan dalam dirimu dan bersyukurlah." Anak cacing lalu memeluk ayahnya dengan erat-erat. Mereka tersenyum bersama-sama. Demikian surat dari kakek di kampung. Kakak, mulai sekarang aku mau tetap bersyukur, kakak. Iya, kita harus tetap bersyukur sebab apapun yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita itu baik adanya. Iya, teman-teman di rumah juga harus tetap hidup bersyukur ya. Tuhan memberkati kita semua dan bersyukurlah.